Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi berjumpa kembali ya di channel saya Tukang Liput RS. Mohon maaf nih, saya sambil ngerokok karena bete ini macet banget nih aslinya nih. Kalau kamera depan nih macet, udah sejam saya macet. Bingung mau ngapain ya. Jadi saya terpikir untuk membuat vlog aja atau membuatkan video edukasi ya, atau video informasi ya, berbagi informasi ya buat teman-teman, sahabat Tukang Liput, sahabat Gobok, sahabat Gojek. Kali ini saya mau bahas udah amat ya. Kali ini saya mau bahas tentang menguntungkan tidak ya kredit mobil untuk sekarang ya, untuk saat ini ya. Saya bicara untuk saat ini ya. Menguntungkan apa tidak sih kredit mobil ini dengan cara dipakai narik GoBox ataupun online gitu ya. Jadi kita maksudnya gini, kita punya modal DP mobil gitu kan, terus kita ikutan nge-GoBox atau online lah, yang mana aja kan, banyak kan sekarang, ada Delivery, ada Lalamove, ada GoBox. Karena saya GoBox jadi saya bicara tentang GoBox ya. Jadi saya mau kasih sedikit penjelasan di sini ya. Menurut pengalaman saya jadi ini teman-teman. Jadi apakah masih worth it atau masih menguntungkan atau masih menjanjikan nggak gitu? Kalau kita kredit mobil untuk dipakai narik online ya. Khususnya ini ya, GoBox gitu. Jadi kalau pendapat saya teman-teman, jadi kita langsung ke inti aja nih ya. Pendapat saya nih teman-teman, pendapat dan opini pribadi saya ya. Kalau untuk saat ini saya sarankan tidak disarankan. Ini menurut saya loh. Saya tidak tahu menurut pendapat teman-teman yang lain atau driver-driver yang lain, tapi menurut saya ini untuk saat ini tidak disarankan kalau menurut opini dan tanggapan pribadi saya. Terus kan pertanyaannya kan, kenapa Bang kok tidak menjanjikan gitu? Padahal kan narik GoBox kan katanya ya menjanjikan penghasilannya lumayan gitu katanya dari banding orang yang lain. Benar, saya tidak menafikan pendapat tersebut. Saya tidak menyangkal pendapat tersebut. Itu 99% bahkan 100% itu benar gitu. Karena saya pelaku sendiri ya, saya mengalami. Tapi karena bicaranya saat ini begitu banyaknya faktor ya yang memungkinkan kenapa saya bisa katakan untuk saat ini kita untuk saat ini saya katakan tidak menjanjikan untuk dipakai narik online kredit mobil itu ya kan, karena banyak faktor ya teman-teman semua ya. Diantaranya mungkin kan faktor persaingan, kedua harga, ketiga sisi ekonomi negara kita yang saat ini bisa dikatakan tidak begitu membaik ya, bukan tidak begitu membaik ya, tidak begitu baik lah menurut saya. Beda dengan 2 tahun 3 tahun kebelakangan tuh, wow, luar biasa itu ya kan. Itu setahun aja itu kayaknya kalau yang bisa manajemen keuangan yang bagus mungkin bisa kebeli rumah ya, yang tipe-tipe standar itu menurut saya 3 tahun ke belakang loh ya. Nah untuk saat ini nih, kita bicara sekarang ini 2022 ya, saya sih tidak yakin ya. Kalau yakin kan setiap orang beda-beda ya, keyakinan setiap orang beda-beda. Tapi opini pribadi saya itu kayaknya kurang sih ya, karena saya mengalami nih ya. Saya sedikit cerita nih, atau saya sedikit rekonstruksi ataupun saya sedikit kasih gambaran ya. Saya analogikan seperti ini ya. Anggaplah teman-teman ini ingin mengambil unit ya, misalkan mobil pick up gitu ya. Mereknya kan bebas ya, apa aja ya, ada Daihatsu, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi ya. Pokoknya mobil pick up ya. Kita bicara GoBox nih ya. Dengan angsuran terendah untuk tahun ini mungkin ya 3.500.000 mungkin ya. Angsuran terendah saya kurang paham juga sih, udah lama saya nggak lihat-lihat perilis angsuran itu ya. Tapi ya asumsikanlah, katakanlah 3.500.000 ya sampai 4 juta, 3.500.000 lah.
Coba teman-teman bayangkan tuh, 3.500.000 setiap bulan. Itu mati kita harus sisihkan untuk angsuran ya teman-teman. Belum di luar biaya servis mobil, belum biaya dokumen-dokumen pendukung seperti bayar pajak, KIR, ataupun lain-lainnya ya. Lain-lainnya itu banyak tuh teman-teman. Nah, kita bicara yang pokoknya itu ya, angsuran 3.500.000. Katakanlah teman-teman sudah menikah, anak 1 atau anak 2, katakanlah anak 1. Gaya hidup teman-teman dengan pengeluaran terendah lah, 100.000 sehari ya, untuk di keluarga ya, makan, anak, jajan anak, segala macam 100.000 lah ya. Itu kan sebulan 3 juta ya. Belum lagi tambah lagi mobil 3.500.000. Udah 6.500.000 teman-teman. Belum di luar biaya operasional internal keluarga yang lain. Ya. Mungkin bisa dimengerti ya teman-teman ya maksud saya. Nah, jadi teman-teman tuh harus dapat berapa sebulan? Harus target kan? Udah ketahuan tuh 6.500.000 tuh yang harus kita keluarkan, harus tuh mau tidak mau tuh. Dan itu tidak waktu yang sebentar. Tidak sebulan 2 bulan. Ya, minim-minim 3 tahun ya, bahkan ada yang sampai 4 sampai 5 tahun loh. Karena rata-rata mobil saya ambil 3 tahun ya. Nah, tapi kalau sekarang kan karena ngejar angsuran murah biasanya sampai 4 sampai 5 tahun teman-teman, dan DP-nya dikecilin gitu kan. Ya, saya sih tidak menakut-nakuti teman-teman yang mau terjun di dunia gobok ya atau online ya. Silakan. Apalagi sudah memiliki jam terbang ya, sebelumnya pernah ikut orang gitu ya. Jadi tahu sela-selanya gitu. Ini kan saya hanya kasih informasi daripada istilahnya kita terjun terus nanti kita bingung sendiri nanti begitu udah jalan. Karena kan banyak ya, saya survei dulu ya ke teman-teman saya sendiri, bahkan ke diri saya sendiri. Kalau untuk angsuran mobil buat dinarik itu aduh berat banget teman-teman, berat untuk online loh ya. Jadi kompetitor semakin banyak, konsumen juga sekarang bebas memilih mau pakai aplikator yang mana, aplikasi yang mana. Ya rezeki sih nggak ada yang tahu ya teman-teman. Syukur-syukur teman-teman begitu terjun langsung dapat langganan, tekan kontrak 5 tahun sampai mobil lunas kan juga kita nggak tahu ya. Ini kita bicara rasional ya. Kita bicara logika rasional, kan harus dipikirkan sejak matang ya, matang-matang gitu. Jadi daripada nanti uang saya yang DP udah masuk, udah setahun atau 2 tahun, bahkan saya pernah mengalami mobil sudah berapa tahun tuh ada pasang surutnya ya untuk usaha ini. Itu di cas ataupun di jumper ataupun dibantu dengan tarikan reguler ya teman-teman. Soalnya sekarang ini aja banyak teman-teman saya di luar gobok nih yang memang sudah meninggalkan gobok, bukan meninggalkan sih, agak goboknya jadi sampingan. Jadi mereka usaha lain gitu, entah berdagang, entah berwirausaha atau bekerja gitu. Itu teman-teman. Jadi ini pandangan aja ya, pandangan dan kira-kira aja gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang beda berpendapat silakan lah, karena kan itu hal yang biasa. Saya hanya ingin berbagi informasi aja. Jadi untuk usaha gobok nih kalau kita dengan catatan mobil masih kredit, bukan tidak bisa, tapi kita dituntut untuk selalu wow, luar biasa dah pokoknya. Kalau luar biasa, kita dituntut untuk selalu target lah kalau enggak. Karena kan nggak bisa santai lah, seperti dulu. Gitu teman-teman. Karena ada beberapa komentar yang seperti itu nanya, bang, bisa nggak nih saya dari Gojek atau Goret mau ngambil gobok nih, DP sekian, saya ini masih ini nggak ya? Aduh, ya saran saya sih untuk saat ini tidak bagus menurut saya. Tapi itu tidak mewakili pendapat secara keseluruhan ya. Bisa saja pendapat orang lain berbeda. Tapi ini pendapat saya ya seperti itu. Kurang, untuk saat ini kurang. Tapi kita mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di waktu ke depan ya, di bulan-bulan ke depan ini mudah-mudahan membaik lah. Ya kan? Syukur-syukur teman-teman dapat langganan yang royal ya, yang bisa diajak kerjasama gitu kan, saling mengerti ya kan, lebih cakep gitu kan. Tapi kan kita kan bicaranya kan secara rasional dulu teman-teman, secara logika dulu. Apakah masih mungkin gitu? Menurut saya mungkin, tapi sangat berat.
Begitu teman-teman, mohon maaf nih, saya ambil tag video ini karena sedang macet. Kita tutup aja dan kita pakai AC aja dah. Panas. Ini hampir 1 jam saya macet, ya, luar biasa. Ini di Jalan Raya Pondok Cabe, nggak tahu nih apa karena Senen. Harusnya sih yang arah ke sana nih, arah Jakarta nggak macet ya. Dan mohon maaf juga nih kameranya agak buram karena kamera saya ini tertutup apa sih, ini kayak ada kaca tempered glass gitu nih, kelebihan kamera jadi kameranya kurang jernih. Begitu teman-teman. Silakan yang ingin mencoba ya, itulah sedikit pandangan dari saya ya, sedikit mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pandangan buat teman-teman semua. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Ini adalah opini pribadi saya, tidak mengimplementasikan pendapat secara keseluruhan. Jadi bisa saja pendapat orang lain itu berbeda, teman-teman. Intinya gini, kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya kan gitu kan. Tapi kan jalannya itu mau jalan yang halus, mulus, tanpa hambatan atau yang berliku kan gitu aja sih intinya. Intinya tujuan kita sama lah, ya kan, ingin meraih kesuksesan ya kan, dunia dan akhirat ini, mantap kan. Nah, tapi kan jalannya aja yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Terakhir dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.